Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munifa Korompot. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis jalur atau path analysis. Jadi, analisis jalur itu merupakan bagian lebih lanjut dari analisis regresi, di mana jika dalam analisis regresi umumnya digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh langsung yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sementara itu, analisis jalur tidak hanya menguji pengaruh langsung saja, tetapi juga menjelaskan tentang ada atau tidaknya pengaruh tidak langsung yang diberikan variabel bebas melalui interventing terhadap variabel berikut. Nah, jadi perbedaan lain yang harus diketahui, yang mana analisis regresi terlihat pada hasil yang berbeda dalam tabel koefisien. Hal ini menunjukkan bahwa nilai yang dipakai dalam analisis regresi terletak pada nilai koefisien regresi atau B-nya konstanta, nilainya dan X1, X2, Y, dan Z. Nah, dan seterusnya ada nilainya pada kolom B tersebut yang membentuk persamaan Y. Kemudian, sedangkan dalam analisis jalur nilai yang dipakai persamaan Y1. Nah, jadi langsung saja kepada langkah-langkah untuk menguji dalam analisis jalur. Nah, jadi ini adalah contoh dari jalur analisis. Jadi untuk menguji hipotesis saya menggunakan 2 kali model regresi. Nah, ini digunakan dalam uji analisis jalur. Berikut soal-soalnya yang saya telah masukkan dalam SPSS. Jadi pertama itu saya membuka program SPSS, kemudian membuka klik view dan diisikan pada kolom-kolom ini. Jadi yang pertama itu nama, yaitu X1, X2, dan X2, Y, dan Z. Kemudian diisi data-datanya. Nah, setelah datanya saya sudah masukkan, maka langkah berikutnya saya akan menganalisis dengan cara seperti ini. Kita cari analisis, kemudian regression, kemudian linear. Jika sudah muncul kotak dialog linear regression, selanjutnya klik gaya kepemimpinan X1 dan lingkungan kerja X2 masukkan ke dalam kolom independen. Jadi caranya seperti ini. Nah, caranya seperti ini. Kita gaya kepemimpinan dengan lingkungan kerja, tunggu ya, seperti ini. Kemudian kita masukkan, bentar saya reset dulu. Jadi gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja kita masukkan ke kolom independen. Oke. Kemudian motivasi kita masukkan ke dependen dan kita klik OK. Oke. Nah, di sini sudah muncul data-datanya yang kita masukkan tadi. Nah, jika sudah benar atau yakin dengan langkah-langkah tersebut, kemudian diklik OK, maka muncul output SPSS, dan saya menyebutnya output ini dengan nama regresi model 1. Ini ya. Ini regresi model 1. Selanjutnya saya akan masuk kepada regresi model 2. Nah, saya masuk lagi ke analisis, kemudian ke regression linear, kemudian ini saya reset kembali. Nah, di model 2 ini kita mengeluarkan variabel gaya kepemimpinan X1, lingkungan kerja X2, dan motivasi, dan dimasukkan ke kotak independen. Jadi ini gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, dan motivasi kita masukkan ke independen. Kemudian
kinerja guru atau Z kita masukkan ke dependen. Seperti ini ya. Jadinya oke. Jadi di sini muncul akan keluar output SSPSS yang saya menyebut output itu dengan regresi model 2. Jadi seperti ini contohnya. Oke. Disimpulkan pada uji hipotesis dan pembuatan kesimpulannya. Jadi analisis pengaruh X1 terhadap Y dari analisis di atas diperoleh dari signifikan X1 sebesar 0,00 atau kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terhadap pengaruh signifikan X1 terhadap Y. Kemudian analisis pengaruh X2 terhadap analisis di atas diperoleh bahwa signifikan X2 sebesar 0,00 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Y. Kemudian analisis pengaruh X1 terhadap Z dari analisa signifikan X1 sebesar 0,026 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Z. Jadi kita dapat dari serangkaian pembahasan tadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa hipotesis yang berbunyi ada pengaruh gaya kepemimpinan atau X1 dan lingkungan kerja X2 terhadap motivasi dan yaitu Z serta dampaknya terhadap kinerja guru atau Z dapat diterima. Nah, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.